Pernah nggak sih Anda mau potong rambut atau minta tolong sesuatu di Jepang, tapi dalam hati deg-degan, takut hasilnya nggak sesuai sama yang dibayangin? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia gimana caranya bikin permintaan yang spesifik dan penuh percaya diri dalam bahasa Jepang, biar Anda selalu dapat apa yang Anda mau. Iya kan, kita semua pasti pernah deh ngerasain gugup pas mau jelasin permintaan yang agak detail. Khawatir kalau nanti salah paham. Tapi tenang, dalam beberapa menit ke depan kita akan hilangkan rasa khawatir itu. Caranya, dengan dua kunci tata bahasa yang super ampuh. Oke, kita langsung aja ke contoh yang paling sering kejadian. Bayangin Anda lagi duduk di kursi pangkas rambut. Di kepala udah ada gambaran gaya rambut yang pas banget. Tapi, gimana ya cara ngomongnya dalam bahasa Jepang biar hasilnya nggak meleset? Anda masuk dengan rambut kayak yang digambar kiri, tapi maunya keluar dengan gaya yang presisi banget kayak di kanan, apalagi bagian sampingnya yang super pendek. Jelas dong kalau cuma bilang tolong potong, hasilnya bisa jadi nggak sesuai harapan. Jadi apa dong rahasianya? Nah, ini dia poin krusialnya. Kuncinya itu ada di kemampuan kita buat menjelaskan cara sebuah tindakan itu dilakukan. Bukan cuma potong, tapi potong dengan cara yang pendek. Inilah yang membedakan permintaan yang tadinya abu-abu jadi super jelas. Sekarang, yuk kita bedah alat tata bahasa pertama kita. Ini nih, kunci buat nambahin detail dan presisi ke setiap permintaan yang Anda buat. Rahasianya sebetulnya sederhana banget loh. Kita cuma perlu ngubah kata sifat yang udah kita kenal, misalnya pendek, jadi kata keterangan. Anggap aja ini kayak lagi nyetel sesuatu, bukan cuma on-off, tapi kita atur levelnya dengan pas. Perubahan kecil yang ngasih presisi besar buat permintaan kita. Aturannya gampang banget, bisa langsung Anda lihat di tabel ini. Buat kata sifat yang akhirannya i, kita tinggal ganti i itu jadi ku. Terus, buat kata sifat na, kita tinggal tambahin ni. Simple kan? Jadi, kata pendek atau mijikai bisa kita ubah buat menjelaskan cara motongnya biar jadi pendek, dan kata rapi atau kirei bisa kita pakai buat menjelaskan cara membersihkan sampai rapi. Nah, yuk kita langsung terapkan di skenario pangkas rambut tadi. Dengan aturan yang barusan kita pelajari, kata mijikai yang artinya pendek berubah jadi mijikaku. Sekarang, Anda bisa bilang dengan sangat spesifik bagaimana rambut Anda mau dipotong. Jelas banget dan langsung ke intinya. Dan enaknya, pola ini tuh fleksibel banget. Anda bisa pakai buat minta volume rambut dikurangi, atau minta potongan dengan ukuran yang super spesifik, atau kayak di contoh terakhir, minta kamar dibersihkan dengan rapi, dengan mengubah kire jadi kireini. Satu pola ini bisa kepake di banyak banget situasi. Coba lihat deh, pola yang sama ini juga berlaku di tempat lain loh. Contohnya di laundry. Kalau Anda punya noda bandel di baju dan pengen dibersihin tuntas, Anda bisa minta untuk dibersihkan kireini atau kireini. Jadi ini satu kunci tata bahasa buat berbagai macam kebutuhan. Oke, alat pertama udah kita pegang. Sekarang kita lanjut ke kunci tata bahasa yang kedua. Kali ini kita akan belajar gimana caranya mengenali kapan sebuah layanan atau informasi itu emang ditujukan khusus untuk kepentingan kita. Coba bayangkan Anda lagi ada di pusat layanan masyarakat atau mungkin di International Exchange Center. Kan sering banget tuh ada layanan yang dirancang khusus buat kelompok tertentu, misalnya untuk orang asing. Nah, ada satu frasa kunci yang jadi penandanya. Frasa kuncinya adalah en no tameni. En di sini adalah kata benda. Bisa orang, bisa juga tujuan. Simpelnya frasa ini artinya untuk kepentingan N atau demi N. Ini jadi penanda siapa sih yang bakal dapat manfaat dari suatu layanan atau tindakan. Ini dia contoh klasiknya. Gaikoku no kata no tameni atau gaikoku no kata no tameni itu secara gamblang bilang kalau layanan-layanan yang ada itu untuk kepentingan orang asing. Jadi pas Anda dengar frasa ini, Anda langsung tahu, wah informasi ini relevan nih buat saya. Dan seperti yang bisa Anda lihat, penggunaannya luas banget. Anda bisa dengar ini dalam konteks keluarga, kesehatan, atau bahkan fasilitas umum. Ini frasa yang berguna banget untuk memahami tujuan dan sasaran dari sebuah layanan. Oke, sekarang kita udah punya dua kunci tata bahasa yang penting banget. Yuk kita rangkum semuanya jadi semacam toolkit praktis yang bisa langsung Anda pakai kapanpun. Jadi, ini dia resep 3 langkah simpel buat bikin permintaan yang sempurna. Pertama, pakai pola dasar permintaan pakai te kudasai. Kedua, tambahkan bumbu presisi kita, kata keterangan. Dan yang ketiga, biar makin mantap, tambahin detail spesifik seperti ukuran. Beda banget kan hasilnya?
Dari yang tadinya bisa menimbulkan kebingungan, sekarang jadi sama-sama paham. Nah, inilah kekuatan dari tata bahasa yang tepat. Anda nggak lagi cuma sekedar berharap, tapi Anda memastikan mereka tahu persis apa yang Anda inginkan. Jadi sekarang giliran Anda untuk mencoba. Dengan bekal baru ini, kira-kira permintaan spesifik apa yang mau Anda coba sampaikan dalam minggu ini? Bisa di kafe, pangkas rambut, atau di laundry. Coba saja praktekkan, dan Anda pasti akan lihat betapa beda hasilnya. Selamat mencoba!